Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita yang berjudul Pahlawan Bintang yang Terzolimi part ke-9. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Oke lah, nggak usah lama-lama, buruan subrek bagi yang belum subrek. Juga tinggalin like dan komen kalian sebanyak-banyaknya, karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di akhir part sebelumnya, Lee Kun yang berhasil mengalahkan Skizon klon dari Louis mendapatkan masalah baru, yaitu tentang rudal yang akan menghantam bumi. Lalu terlihatlah satelit dari luar angkasa menembakkan rudal ke arah bumi, yang sepertinya rudal itu mengarah ke arah lokasi Lee Kun saat ini. Dijelaskan jika itu adalah senjata rudal Mormont yang disiapkan untuk melawan disaster yang tidak bisa dihadapi di bumi. Rudal ini memiliki daya ledak yang luar biasa karena memang disiapkan untuk senjata terakhir umat manusia ketika musuh memang tidak dapat diatasi oleh kedua belah Saint. Dan senjata ini dibuat oleh Saint Gemini dan Saint Capricorn. Lee Kun merasa heran mengapa para Saint bisa membuat senjata yang bisa saja membunuh umat manusia itu sendiri. Lalu dia memikirkan suatu cara untuk menghentikan kekacauan ini semua. Dan setelah ia melihat Sophie, Lee Kun pun menemukan jawabannya. Nampak semua orang kebingungan saat pengumuman evakuasi diserukan di kota. Sung Jae dan Yoha juga ikut kebingungan dengan apa yang terjadi karena mereka mendengar rudal Mormont. Langsung saja Sung Jae dan Yoha melihat Lee Kun keluar dari gedung itu dan terbang ke atas bersama Sophie. Dan Lee Kun menggunakan teleport dari authority milik Bishop Gemini untuk mendekati rudal tersebut. Ternyata Sophie diperintahkan untuk mencairkan rudal itu, karena Sophie memang bisa mencairkan semua benda yang dia inginkan. Lalu dilemparlah Sophie ke arah rudal tersebut dengan paksa. Dewa Suci Aquarius juga merasa jengkel dengan apa yang dilakukan oleh Lee Kun. Namun dia memberikan semua kekuatannya untuk membantu Sophie. Dengan skala buff yang diberikan Dewa Suci Aquarius kepada Sophie, akhirnya rudal pun dapat dihancurkan dan Sophie pun lega. Sophie pun terjatuh, namun Lee Kun tidak menangkapnya. Lee Kun memiliki rencana tentang rudal yang dibuat oleh Saint Gemini. Lee Kun yang masih mengurus rudal itu menghubungi Hugo dengan menggunakan telepati dan menyuruhnya untuk meminjamkan skill absolute koordinat. Setelah Lee Kun mendapatkan skill absolute koordinasi, dia pun menggunakannya kepada serpihan rudal itu dan akan segera dikirim sebagai hadiah untuk Saint Gemini. Seluruh puing rudal itu pun menghilang dari langit dan membuat mereka yang melihatnya bergembira. Begitu pula dengan Yoha dan Sung Jae, karena mengetahui itu adalah salah satu skill milik ayahnya. Lalu terlihat Sung Yuk mendapatkan laporan jika di istana yang milik kelompok Gemini mendapatkan kiriman puing-puing rudal Mormont. Lalu Shin pun berpindah ke kantor presiden yang sedang mengadakan rapat mendadak. Mereka membahas tentang munculnya Lee Kun di konferensi pers yang diadakan oleh saintis Aquarius dan menghancurkan rudal Mormont. Tiba-tiba muncul Lee Kun teleport ke Blue House dengan membawa Hugo dan juga Sung Yuk di tangannya. Dia menyapa para petinggi di sana yang terlihat sangat terkejut dan ketakutan atas kemunculan Lee Kun. Ternyata Lee Kun datang ke Blue House untuk mengambil uangnya yang dikelola oleh pemerintah. Dengan wajah yang sangat serius dan mengerikan, Lee Kun menceramahi semua staf yang ada di gedung pemerintahan tersebut. Karena seingat Lee Kun, dia memberikan hak waris dan wewenang kepada Hugo jika terjadi apa-apa terhadapnya. Namun saat dicek, ia tidak bisa menggunakan hartanya menggunakan wewenang Hugo, karena wewenang milik Hugo dibatasi oleh pemerintah. Jadi Lee Kun mempertanyakan hal yang sepertinya melenceng dari keinginannya.
Pihak pemerintah pun memberikan alasan jika tidak bisa mempercayai Hugo karena dia adalah sains dari negara lain. Karena Korea sendiri tak memiliki sains selain Lee Kun. Lalu ditambah lagi kekuasaan dari sains Sagittarius melemah. Jadi pemerintah memilih untuk meminta bantuan kepada sains lain daripada Hugo. Satu pukulan dari Lee Kun pun langsung bersarang tepat kepada wajah staf yang menjelaskan hal tersebut. Dia juga kesal karena yang mereka percaya malah kepada sains Gemini. Lee Kun pun marah-marah karena mereka memberikan alasan yang tidak masuk akal. Mereka seenaknya menganggap Hugo rendah, padahal mereka tak punya hak untuk merendahkannya. Hanya Lee Kun saja yang berhak merendahkan Hugo karena dia adalah masternya. Hugo yang mendengar hal tersebut hanya terdiam karena ulah Lee Kun. Lee Kun pun kembali mengoceh dengan kata-kata tajam yang merendahkan Hugo, sampai membuat Hugo merasa harga dirinya hilang. Setelah mengoceh panjang lebar, Lee Kun meminta uangnya untuk dikembalikan sebelum semuanya dihancurkan. Lalu muncul aura ungu dari sains Gemini, yaitu Heiji. Dengan santai dia mengancam Lee Kun dan mengatakan jika uangnya digunakan untuk mengganti rugi atas kerusakan istana Yin Yang karena puing-puing rudal Mormont yang telah dikirimkan oleh Lee Kun. Namun Lee Kun di sini tak mengenali sains dan bertanya siapa sebenarnya. Tiba-tiba sains Gemini ini marah dan mengeluarkan sebuah skill dengan aura yang sangat besar. Lalu dia memanggil spirit dari dunia lain. Notifikasi pun muncul menunjukkan jika spirit Lily Queen telah menjawab dan datang. Heiji pun menjelaskan jika spirit ini hampir menyamai kekuatan dari Holy God. Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, Lee Kun bergerak cepat dan mengangkat Heiji untuk melemparnya keluar menembus atap. Semua orang yang berada di sana hanya mampu heran, termasuk spirit yang dipanggil oleh Heiji. Saat saling bertatapan dengan Lee Kun, spirit itu sepertinya ingin pulang ke dunia asalnya. Namun dipegang kepalanya oleh Lee Kun. Terlihat Lee Kun mencegahnya untuk kembali pulang. Lalu Heiji yang terlempar ke atas kembali jatuh di hadapan semua orang. Dan notif pun muncul jika magic power control telah menghilang dan transformasi yang dipinjam dari sains Aquarius telah terlepas. Karena tiruan dari sains Gemini telah dikalahkan, Lee Kun pun meminta uangnya kembali kepada pemerintah. Hugo dan Lee Kun pun kembali berjalan pulang. Namun Hugo masih merasa jika ada yang aneh dengan sains Gemini yang asli tidak muncul. Namun Lee Kun sepertinya mengerti mengapa sains Gemini tidak muncul walaupun dia telah menghancurkan istananya. Hari pun berganti. Saat ini Lee Kun berada di apartemen milik Sung Jae. Lalu Yohwa sempat menggoda pamannya dan membuat Lee Kun tersedak. Ketika mereka selesai berbincang, nampak Lily Queen yang ditangkap oleh Lee Kun terkurung di sebuah divine relic milik Aries dan akan mereka interogasi. Lee Kun mengancamnya karena untung baginya disegel di dalam kotak kaca daripada dia disegel dalam buku. Lily Queen nampak setuju dengan Lee Kun. Lalu dilanjutkan oleh Lee Kun bertanya, bukankah aneh jika si penyihir ungu tidak muncul setelah apa yang terjadi saat ini? Lee Kun pun berspekulasi jika dia bukan tidak ingin muncul, melainkan tidak bisa muncul. Lee Kun juga berkata jika dia sedang terperangkap di suatu tempat dan tempat itu di kediaman Sung Jae, dan Lee Kun mengancam Lily Queen untuk memberitahu di mana lokasi persisnya dengan ekspresi yang mengintimidasi. Lily Queen yang merasa ketakutan menunjuk sebuah patung. Ternyata patung itu adalah patung yang didapat Jimin dari sains Gemini. Lee Kun mengeluarkan kekuatan Sense of the 13, kekuatan yang dapat berhubungan dengan dunia spiritual. Lalu muncul Heiji dalam wujud spiritual dalam patung tersebut. Heiji sangat kesal mengapa dia ketahuan oleh orang yang paling parah.
Heiji pun flashback ketika Demon Tower yang saat itu runtuh. Ternyata dia lebih dulu mengetahui jika Lee Kun masih hidup. Ternyata selama ini dia juga bisa melihat setiap pergerakan Lee Kun ketika berada di dalam apartemen Sung Jae karena telah berteleport ke dalam patung. Namun hal yang tidak disangka Sain Gemini adalah Lee Kun menghancurkan patung itu dan membuatnya terjebak di dalam patung. Ditambah lagi, Jimin bukannya menyewa orang yang memiliki kemampuan restorasi relik, namun dia memungut patung yang sudah rusak itu dan membenahinya dengan lem yang sederhana. Tambahlah Heiji tak dapat keluar. Heiji pun meminta Lily Queen untuk membantunya dan melakukan sesuatu padanya, dan menyuruh Lily Queen untuk keluar dari kotak pajangan itu. Namun Lily Queen tidak berani melakukan hal itu. Bahkan jika dia dapat keluar dari kotak itu, Lee Kun akan cepat menangkapnya. Heiji yang melihat Sung Jae kemudian menyuruhnya untuk menyerang Lee Kun. Sung Jae pun hanya berkata, "Kenapa harus kuturuti?" Namun karena terus terdesak oleh Heiji, Sung Jae yang merasa jika Lee Kun adalah pahlawannya pun memutuskan untuk keluar dari Divine Kader Gemini. Sesaat Sung Jae menjatuhkan Templar Gemininya, sesuatu pun terjadi. Hal itu disebut hukum ilahi Holy God. Notifikasi pun muncul yang menjelaskan jika keyakinan Sung Jae condong ke Ophiuchus, dan Holy God Gemini menjatuhkan hukuman ilahi, dan Magic Power Holy God menghancurkan Sung Jae. Karena hal itu, Sung Jae nampak oleng dan akan tumbang. Heiji pun berkata pada Sung Jae untuk meminta maaf pada Holy God, karena Sung Jae akan menjadi penerusnya. Namun Sung Jae dengan tetap tak akan merubah pendiriannya jika pahlawan sesungguhnya adalah Lee Kun, dan mereka para Sain hanyalah orang yang munafik dan hanya mementingkan diri mereka sendiri. Holy God Gemini Freya muncul dan nampak sangat marah dan memberikan hukuman tingkat tertinggi kepada Sung Jae. Lee Kun yang mengetahui keponakannya sedang kesulitan, dia pun melakukan sesuatu dan menggunakan skill Abyss Cutter. Kekuatan itu seperti memutus sebuah tali penghubung antara Holy God dan Sung Jae. Scene pun berganti di istana Yin dan Yang nampak sangat kacau karena kiriman dari Lee Kun. Dan terlihat seorang bishop yang bernama Ken sedang berusaha memadamkan api yang membakar gedung-gedung. Namun tiba-tiba sihirnya mulai menghilang begitu saja. Namun seseorang memanggilnya dan mengatakan jika dia tidak bisa menggunakan sihir, bahkan tak mampu merasakan sihir. Dan terlihat para Templar Gemini tidak mampu melakukan teleportasi dan juga tidak bisa melakukan telepati. Mereka, para Templar Gemini juga merasakan jika kekuatan sihir Gemini hilang sepenuhnya. Shin pun kembali ke apartemen Sung Jae dan terlihat Lee Kun yang menggunakan kekuatannya membuat Yoha sadar jika kekuatan Holy God Gemini menghilang. Dan Lee Kun mengatakan jika dia bersyukur karena Sung Jae telah mempercayakan semuanya kepada pamannya. Heiji juga protes dengan Lee Kun karena membuatnya kehilangan kekuatan Holy God Gemini. Lee Kun pun mengejek Heiji bagaimana rasanya menjadi orang biasa. Ternyata kekuatan itu didapat Lee Kun dari Saint Cancer yang mampu memotong apapun, dan di tangan Lee Kun kemampuan itu berevolusi menjadi semakin kuat. Heiji berkata jika Holy God akan sangat marah karena telah memutus kekuatan dari para manusia, dan ia juga berkata kalau kau akan jadi sasaran Holy God. Namun Lee Kun tak takut sama sekali, bahkan dia malah merasa senang jika Holy God datang dan melawannya. Sesaat setelah itu, nampak langit yang berubah menjadi gelap dan menciptakan awan petir yang sangat mengerikan. Tak lama setelah itu, sebuah pusaran tornado berwarna ungu menghancurkan hal di sekitarnya. Notifikasi pun muncul mengatakan jika Holy God murka
karena kehilangan ikatan dengan Sain dan Templarnya, dan dia bersedia menerima resiko dan menggunakan pengaruhnya langsung. Dan nampak Holy God Freya muncul di hadapan Lee Kun, dan Lee Kun nampak terlihat masih santuy. Kemudian Holy God Freya mengeluarkan kemampuannya. Namun ketika Holy God Freya menyerang Lee Kun, nampak dengan wajah yang sangat terkejut dia merasakan sesuatu yang aneh. Ternyata serangannya telah diserap oleh fragmen core yang Lee Kun dapat dari Saint Cancer. Namun Lee Kun sangat menyayangkan karena ia tidak bisa memiliki pedang yang dapat menebas skalanya termasuk Holy God. Dan Lee Kun akan menyatukan item yang dia miliki dengan fragmen core tersebut. Dan sebuah senjata yang bernama Abyss Times Kite pun tercipta. Namun senjata itu hanya bisa digunakan sekali. Dan dengan senjata itu, Lee Kun menyerang Holy God dan serangan itu memiliki damage yang besar yang membuat Holy God Freya kesakitan. Karena merasa terhina, Holy God Freya kehilangan akal sehatnya dan akan menyerang dunia dengan pasukannya. Tiba-tiba ada serangan dari atas yang mengarah kepada Freya. Ternyata serangan itu datang dari Saint Sagittarius. Ia juga mengingatkan kepada Freya untuk menghentikan invasinya. Lalu akhirnya part ke-9 ini pun sampai sini dulu nih Sabreaker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Juga terima kasih buat kalian semua yang selalu setia dengan kami di channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Mungkin sekian dari Bang Kim. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and bye-bye.